Dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Friska Clarissa. Mas Menteri, izin saya lanjutkan lagi. Soal tema Hari Guru Nasional tahun 2021 ini kan bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Sebenarnya apa yang paling berkesan dari peringatan Hari Guru Nasional tahun ini dan tentunya pesan Mas Menteri untuk para guru se-Indonesia? Ya, tema Hari Guru Nasional kan bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Ini adalah masa yang begitu sulit bagi para guru. Makanya salah satu hal yang kita perjuangkan selama setahun kemarin ini adalah mengenai kesejahteraan guru. Bagaimana kita mau meningkatkan kualitas guru kalau gurunya sendiri sulit mencari nafkah untuk keluarga mereka, mendapatkan gaji sekitar 200 sampai 300 ribu per bulan, itu banyak sekali guru-guru honorer. Dan saya sudah menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saya sudah berbincang dengan sampai di tengah hutan, saya menginap di dalam ruang sekolah, dan semua gurunya di Jambi itu waktu mengajar anak suku Rimba itu adalah guru honorer. Jadi ini merupakan suatu perjuangan yang sangat penting untuk kesejahteraan guru honorer. Makanya tahun ini adalah tahun rekor. Belum pernah sebelumnya 500 ribu formasi. Wow. Guru honorer bisa membuktikan kelayakannya. Dan mereka bisa mengambil tes sampai dengan 3 kali. Nah, ini adalah satu hal yang kita terus perjuangkan untuk memastikan bahwa mereka punya dan dibekali kemampuan untuk lolos tes seleksi ini. Yang lolos akan langsung menjadikan P3K menjadi ASN dengan gaji yang jauh lebih layak. Dan anggaran itu pun sudah disediakan. Jadinya proses ini akan multi-year, bertahun-tahun kita akan terus melakukan tes seleksi ini. Dan ini harapan kami adalah kesejahteraan guru itu adalah berkaitan langsung dengan kualitas guru. Dan jadi itulah kenapa kita sebut bergerak dengan hati. Jadi bukan hanya guru kita menyuruh mereka untuk pulihkan pendidikan, untuk meningkatkan kemampuannya, tetapi kalau kesejahteraan mereka tidak kita jaga, kita tidak berikan mereka kesempatan untuk membuktikan kelayakannya mendapat upah yang lebih baik, ya itu akan selalu menjadi penghadang kualitas di sistem kita. Oke, nah ini yang penting tadi, kesejahteraan guru tentu terkait dengan kualitas guru dan kualitas pendidikan secara nasional begitu ya, Mas Menteri, ini yang di-highlight dan patut diapresiasi. Nah, berikutnya juga yang tentu jadi perhatian bagaimana sebenarnya perkembangan transformasi pendidikan tinggi kita, Mas Menteri. Sejauh mana sebenarnya kampus Merdeka ini menghadirkan relevansi dengan dunia kerja profesional, karena kan ini yang selalu jadi tujuannya pastinya. Iya, ini mungkin saya sangat senang bisa mengupdate bahwa sistem transformasi pendidikan tinggi kita bukan hanya inovatif dari standar Indonesia, tapi inovatif dari standar dunia. Sekarang sudah banyak sekali saya mendengar dari berbagai macam kementerian-kementerian pendidikan lainnya di luar negeri yang mengkomen mengenai hal-hal yang kita lakukan. Dan sekarang banyak yang datang ke kita ingin belajar apa yang kita lakukan di Indonesia untuk bisa menjadikan sistem pendidikan tinggi kita jauh lebih merdeka. Sekarang bayangkan, tahun ini 50.000 siswa kita pergi keluar kampus melakukan berbagai macam aktivitas. Ada yang mengajar di pelosok untuk anak-anak SD dan SMP melalui program kampus mengajar. Ada yang melakukan riset di lapangan. Ada yang menjadi pejuang muda untuk membuat social entrepreneurship project untuk menghilangkan kemiskinan di berbagai macam daerah. Ada hampir 13.000 mahasiswa yang melakukan magang dan studi independen selama 5-6 bulan di dalam perusahaan-perusahaan yang kelas dunia. Ada 160 perusahaan yang bergabung dalam semester pertama kita melakukan ini. Jadi ini luar biasa jumlahnya. Ada sekitar 1.000 mahasiswa yang mendapatkan 1 semester beasiswa untuk keluar negeri 1 semester untuk melakukan studi. Jadi ini yang 50.000 tahun ini, tahun depan harapannya adalah 150.000. Kita akan melipat gandakan kali 3 jumlah ini yang akan mendapat kesempatan untuk belajar di luar kampus. Dan ini merupakan inovasi menurut saya terbesar karena hubungan-hubungan dan sekat-sekat yang tadinya antara industri dan akademia ini akan mulai hilang dengan adanya mobilitas antara 2 sektor ini. Kita ingin dosen-dosen kita juga keluar kampus. Kita ingin praktisi kita mengajar dalam kampus. Tahun depan ada rencana untuk melakukan itu juga. Bagaimana mendapatkan praktisi bisa mengajar menjadi dosen, ya. Dan kita sangat menginginkan lingkungan kampus itu menjadi lingkungan yang sangat dinamis dengan kewirausahaan menjadi satu prinsip dasar daripada pembelajaran untuk anak-anak kita. Dan juga agar mereka bisa berpikir kritis, mereka tidak hanya datang mendengarkan ceramah-ceramah kuliah, tetapi juga
berdebat, berinteraksi, melakukan project-based learning, dan itulah arah perubahan proses pembelajaran pendidikan tinggi kita. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup dahsyat yang kita lakukan di perguruan tinggi. Tidak mudah untuk melakukan perubahan ini, tetapi kita sudah merasa ada gerakan yang sangat kuat antara mahasiswa dan dosen-dosen yang inovatif untuk full gaspol untuk melakukan perubahan, di mana pada saat ini anak-anak lulus, harapan kita adalah mereka jauh lebih siap dari sisi karakter, integritas, disiplin, dan wawasan untuk bisa berenang di lautan terbuka. Nah, bicara soal inovasi di bidang pendidikan tinggi ini, Mas Menteri, sebenarnya bagaimana sekarang perkembangannya platform Kedai Reka dan juga dana padanan atau matching fund? Sejauh apa keduanya ini bisa mendorong inovasi perguruan tinggi sebenarnya, Mas Menteri? Ya, salah satu breakthrough kita adalah program matching fund ini yang difasilitasi dengan platform Kedai Reka namanya. Jadi kita mencari jalan gimana ya caranya agar menarik industri untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan tinggi kita. Ya. Jadi kita membuat insentif yang super sederhana. Kita bilang, oke, kita buat platform teknologi untuk biro perjodohan lah analoginya. Antara perusahaan-perusahaan yang perlu ada permasalahan yang perlu mereka selesaikan dan berbagai macam project-project di dalam kampus. Ya, dan Kedai Reka adalah biro jodoh ini. Dan pada saat perusahaan tersebut atau organisasi tersebut mengkomit suatu anggaran untuk proyek itu, Kemendikbudristek akan mendobel anggarannya. Jadi kali 2, itu namanya matching fund. Jadi sangat simple. Siapapun industri yang ingin menginvestasi ke dalam perguruan tinggi itu akan mendapatkan matching fund yang sepadan dari Kemendikbudristek. Jadi bayangkan, semua industri bisa mendobel biaya anggaran riset mereka atau inovasi mereka kalau mereka melakukannya dalam universitas. Ini yang laris manis di semester pertama yang kita lakukan, dan tahun depan kita juga akan kalikan kali 4 kali besarnya anggaran ini karena laku sekali, dan salah satu program pertama yang benar-benar industri langsung mengalihkan anggaran dan dana untuk berpartisipasi dalam proyek riset, inovasi dalam kampus dan lain-lain. Jadi ini sungguh sistem insentif yang sangat sukses gitu, dan kita akan terus besarkan. Oke, ini harus dibesarkan dan juga diapresiasi. Bicara soal apresiasi, Mas Menteri, kan sudah 14 episode Merdeka Belajar yang dihadirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meski di tengah pandemi COVID-19. Dan menurut hasil survei juga menunjukkan kinerja Kemendikbudristek ataupun Mas Menteri sebagai salah satu anggota kabinet ini dinilai baik. Selamat dan apresiasi untuk itu, Mas Menteri. Nah, bicara soal ke depan, apa saja sebenarnya rencana Mas Menteri untuk menggulirkan transformasi pendidikan nasional ke arah yang lebih baik, dan juga visi Mas Menteri untuk pendidikan Indonesia kita katakan 10 tahun mendatang dari sekarang? Iya, pertama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada masyarakat. Walaupun di awal-awal banyak yang mungkin masih belum mengerti apa yang mau kita lakukan ya, apa sih maksud Merdeka Belajar. Akhirnya setelah 2 tahun itu mulai dirasakan. Jadi sebenarnya kita sudah berinvestasi dalam perubahan selama 2 tahun ini, belum kelihatan. Akhirnya di akhir 2 tahun masyarakat mulai merasakan perubahan yang cukup dahsyat, dan saya sangat apresiasi masyarakat bisa merefleksikan itu melalui survei-survei. Jadi itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim kami yang luar biasa, dan terutama pada guru-guru yang ujung garda kita yang melakukan perubahan itu. Nah, guru-guru dan dosen. Dan menurut saya ke depannya harapannya adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini jangan jadi kebijakan saja. Kita ingin mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang sangat tidak pasti dengan perubahan yang sangat besar. Jadi kita harus menjadikan sekolah-sekolah dan universitas kita tempat-tempat yang paling merdeka dan paling inovatif. Mereka harus bisa mencoba hal-hal yang baru. Dan belum tentu semuanya berhasil, tapi itu tidak apa-apa. Kita sangat aneh. Kita menginginkan anak-anak kita kreatif dan inovatif, tapi giliran sekolah atau universitas yang mau melakukan hal-hal yang berbeda, kita suka menahan mereka dan bilang, oh jangan dong, itu bereksperimentasi dengan pendidikan. Nah ini yang suatu hal yang tidak masuk akal sama sekali. Harusnya sekolah-sekolah kita dan universitas kita berlomba-lomba mencoba hal-hal yang baru dan inovatif, format-format pembelajaran yang baru, sehingga murid-murid kita terekspos
dengan berbagai macam disiplin, terekspos dengan berbagai macam sumber daya, berbagai macam sumber daya manusia juga dari berbagai pihak untuk bisa memperkaya dirinya biar dia bisa menghadapi perubahan apapun. Dan poin terakhir adalah kalau sekolah itu tidak menyenangkan, juga tidak ada gunanya. Apa yang anak itu pelajari sekarang bisa saja irrelevan besok. Jadi yang jauh lebih penting adalah anak-anak kita dan mahasiswa-mahasiswa kita mencintai belajar. Proses belajar harus menyenangkan. Karena disitulah anak kita akan selalu mengasosiasikan pembelajaran dengan sesuatu yang asik dan seru sehingga dia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu esensinya daripada Merdeka Belajar. Semoga nanti anak didik kita, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan ini bisa mencintai pembelajaran yang ada lewat Merdeka Belajar ini. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya, Mas Menteri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, telah bergabung di Kompas TV. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Merdeka Belajar ya, Mas Menteri. Terima kasih, Mbak Friska. Terima kasih. Terima kasih.